Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang jumlah dzarfiyah atau biasa disebut dengan jibhul jumlah. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita review terlebih dahulu, yakni tentang pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalimat disebut dengan al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah. Jumlah mufidah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, al-jumlatul ismiyatu, yakni jumlah ismiyah. Yang kedua adalah al-jumlatul fi'liyatu, yakni jumlah fi'liyah. Dan yang terakhir adalah al-jumlatul dzarfiyatu atau jumlah dzarfiyah, atau biasa dikenal dengan syibhul jumlah, yakni menyerupai jumlah. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yakni jumlah dzarfiyah. Apa itu jumlah dzarfiyah? Jumlah dzarfiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh huruf jar atau dzaraf makan. Contohnya adalah fil masjidi muslimun. Di dalam masjid ada seorang muslim. Nah, fi ini adalah salah satu dari huruf jar. Jadi kalimat yang diawali oleh huruf jar atau dzaraf makan disebut dengan jumlah dzarfiyah. Nah, masih ingat ya apa saja yang termasuk dari huruf jar dan dzaraf makan? Yang termasuk huruf jar yakni min dari ila, ke, an dari ala di atas, fi di dalam atau di, bi dengan ka seperti li milik. Kemudian yang termasuk dzaraf makan, amama di depan, wara'a di belakang, tahta di bawah, fauqa di atas atau di atas jauh, yakni tidak menempel dengan benda di bawahnya. Kemudian janiba di samping, haula di sekitar, baina di antara. Jadi masih ingat ya mana yang termasuk huruf jar dan mana yang termasuk dzaraf makan. Nah, masih ingat juga lagunya ya. Min ila an ala fi bikali, amama di depan, wara'a di belakang, tahta di bawah, fauqa di atas, janiba di samping, haula di sekitar, baina di antara kita semua. Selanjutnya, bagaimana rumus dari jumlah dzarfiyah? Jadi rumus jumlah dzarfiyah adalah yang pertama, huruf jar atau dzaraf makan disambung dengan isim terlebih dahulu, kemudian ditambah isim lagi. Nah, contohnya fil masjidi muslimun. Nah, kemudian isim yang disambung dengan huruf jar tadi dia masuk dalam khobar muqaddam. Nah, kemudian isim berikutnya dia masuk dalam mubtada muakhar. Keterangannya yang pertama menjadi khobar yang disebut dengan khobar muqaddam. Jadi yang pertama ini dia disebut dengan khobar muqaddam, yakni khobar yang diawalkan ya. Kemudian yang kedua menjadi mubtada yang diakhirkan yang disebut dengan mubtada muakhar, yakni mubtadanya muakhar, jadi mubtada yang diakhirkan. Jadi berbeda dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah mubtada bertemu dengan khobar. Nah, sedangkan jumlah dzarfiyah karena menyerupai jumlah maka mubtadanya diakhirkan atau muakhar. Kemudian khobarnya di awal. Jadi keterangannya di awal. Nah, kemudian mubtadanya atau subjeknya di akhir. Fil masjidi muslimun. Di dalam masjid ada seorang muslim laki-laki. Subjeknya berada di akhir atau mubtadanya diakhirkan. Kemudian keterangannya atau khobarnya yang menerangkan mubtada di awal. Fil masjidi muslimun. Jadi khobarnya di awal,
mubtada'nya di akhir. Bisa dipahami ya bagaimana rumus jumlah dzarfiyah. Selanjutnya, syarat jumlah dzarfiyah. Pertama, khobarnya berupa huruf jar atau dzaraf makan. Kemudian yang kedua, khobarnya didahulukan dari mubtada'nya. Dan ketiga, mubtada diakhirkan dari khobarnya dan tidak diberi alif lam atau tidak ma'rifah. Jadi dia tidak ditambah dengan alif lam. Fil masjidi muslimun, tidak fil masjidi al muslimu. Fil masjidi muslimun, di dalam masjid seorang muslim laki-laki. Perlu kita ketahui, asal dari jumlah dzarfiyah pada dasarnya adalah jumlah ismiyah yang khobarnya boleh didahulukan karena berupa huruf jar dan atau dzaraf makan. Jadi asalnya ini adalah jumlah dzarfiyah, asalnya adalah jumlah ismiyah. Tetapi khobarnya diawalkan atau diletakkan di awal karena berupa huruf jar atau dzaraf makan. Contohnya fil masjidi muslimun. Nah, sekarang contoh pengembangannya. Fil masjidi muslimun, di dalam masjid adalah seorang muslim laki-laki. Nah, jika mubtada'nya diganti dua muslim menjadi fil masjidi muslimani. Jika mubtada'nya diganti dengan jamak, fil masjidi muslimuna, di dalam masjid ada beberapa orang Islam laki-laki atau muslim laki-laki. Nah, kemudian jika diganti dengan muannas, fil masjidi muslimatun. Jika diganti dua, fil masjidi muslimatani. Jika jamak, fil masjidi muslimatun. Contoh berikutnya, fil idarati mudarrisun, di dalam kantor ada seorang guru laki-laki. Fil idarati mudarrisun, jika mudarrisnya diganti musanna menjadi fil idarati mudarrisani, di dalam kantor ada dua guru laki-laki. Jika diganti jamak, fil idarati mudarrisuna, di dalam kantor ada beberapa guru laki-laki. Sekarang kita ganti dengan muannas atau perempuan, fil idarati mudarrisatun. Jika musanna atau dua, fil idarati mudarrisatani. Jika jamak, fil idarati mudarrisatun. Bisa dipahami ya. Contoh ketiga, fil masjidi rajulun, di dalam masjid ada seorang laki-laki atau seorang pria. Nah, kemudian contoh berikutnya, fil masjidi akhuka, di dalam masjid ada saudaramu, satu laki-laki. Contoh berikutnya, fil masjidi Musa, di dalam masjid ada Musa. Jadi Musa ini adalah nama orang. Sekarang contoh yang perempuan, fil masjidi mar'atun, di dalam masjid seorang perempuan. Fil masjidi ummuki, di dalam masjid adalah ibumu. Contoh berikutnya, fil masjidi Muna, di dalam masjid ada Muna. Muna ini adalah nama perempuan. Sekarang harfnya, yakni huruf jar dan dzaraf makannya campur coba. Janibal masjidi suqun, di samping masjid ada pasar. Amamal funduqi sahatun, di depan pondok, di depan hotel ada halaman. Jadi khobar muqaddamnya adalah amamal funduq, mubtadanya adalah sahah. Haulal baiti asyarun, di sekitar rumah ada beberapa pohon atau banyak pohon.
Fil kitabi ulumun. Di dalam kitab terdapat banyak ilmu atau ada banyak ilmu. Wara al masjidi hadiqatun. Di belakang masjid ada taman. Fil fasli tullabun. Di dalam kelas ada beberapa murid laki-laki atau banyak murid laki-laki. Ini contoh secara umum. Bisa dipahami ya bagaimana contoh atau bentuk dari jumlah dzarfiyah, yakni kalimat yang diawali oleh huruf jar atau dzaraf makan. Dengan rumusannya, yang pertama adalah khobar muqaddam, terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Kemudian yang kedua adalah mubtada muakhar, yakni subjek yang diakhirkan. Sekarang kita masuk ke insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus. Kalimatnya adalah, di dalam kelas ada murid laki-laki. Kemudian di dalam kelas ada 2 murid laki-laki. Mubtada muakharnya diganti dengan 2 murid laki-laki. Kemudian berikutnya di dalam kelas ada banyak murid laki-laki. Mubtada muakharnya diganti banyak murid laki-laki. Kemudian kalimatnya diganti dengan perempuan. Silakan di pause terlebih dahulu dan selamat mencoba. Jika sudah, kita masuk ke insya pasif yang kedua, yakni kalimat jumlah dzarfiyah secara umum. Tugasnya sebagaimana insya pasif yang pertama tadi, terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus. Kalimatnya, di samping rumah ada mobil, di depan kelas ada taman, di dalam tas ada pulpen, di atas meja ada buku, di samping jalan ada pasar, di antara rumah dan jalan ada kebun. Silakan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Silakan di pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim atau dal yang paling tepat. Soal pertama, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah dzarfiyah? Alif, al-muslimu jalasa. Ba, fil masjidi muslimun. Jim, jalasa al-muslimu. Dal, al-muslimu dhahaba. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, di dalam kantor ada kepala sekolah laki-laki. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, fil idarati mudhi'un. Ba, fil idarati siyasiyun. Jim, fil idarati tabibun. Dal, fil idarati mudirul madrasati. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, rumusan jumlah dzarfiyah adalah alif, isim plus isim. Ba, fi'il plus fa'il. Jim, harful jar atau dzarf makan plus isim. Dal, isim plus fi'il. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, fil maidani talibun. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, di lapangan ada murid laki-laki. Ba, di halaman ada penjaga. Jim, di samping kelas ada taman. Dal, di dalam sekolah ada lapangan. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, jumlah dzarfiyah adalah setiap kalimat yang diawali oleh alif, isim. Ba, fi'il. Jim, fa'il. Dal, harful jar atau dzaraf makan. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah dzarfiyah? Alif, at-talibu as-salihu jalasa.
Ba, at-talibu fil fasli. Jim, fil fasli talibatun. Dal, at-talibu as-salihu dakhala. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, di dalam pasar ada penjual. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif fis suqi ba'i'un, ba fil funduqi harisun, jim fil jaybi fulusun, dal fil maidani ashkariyun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, fil ghurfati mudhi'un. Jika mubtada muakhirnya dirubah ke bentuk muannas, satu perempuan menjadi alif fil ghurfati mudhi'atun, ba fil ghurfati mudhi'una, jim fil ghurfati mudhi'ani, dal fil ghurfati mudhi'atun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, di samping jalan ada pedagang. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif janibasyari'i tajirun, ba janibasyari'i syurtiyun, jim janibasyari'i mudhi'un, dal janibasyari'i suhafiyun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, fil makhfadhati kitabun. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, di dalam tas ada pulpen, ba di dalam tas ada kitab, jim di dalam tas ada uang, dal di dalam tas ada peraut. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.